Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di ruang bahasa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas KD 3.2 tentang menelaah struktur teks deskripsi. Tujuan pembelajaran yang kita capai adalah Anda mampu memahami dan menelaah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi berisi informasi umum atau hal-hal umum mengenai objek. Di sini belum ada penjelasan ciri detail dari objek, baru hal umum saja tentang objek yang disampaikan. Kedua, deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian terdapat ciri-ciri detail tentang objek. Nah, inilah yang menjadi pokok dari teks deskripsi itu sendiri. Ketiga, kesimpulan atau kesan. Simpulan atau kesan bisa berisi dari simpulan terhadap deskripsi bagian atau kesan penulis terhadap objek. Mari kita lihat contoh teks deskripsi dengan struktur lengkap berikut. Pertama, contoh struktur identifikasi. Aku memiliki seorang teman yang bernama Muhammad Zafran Al-Fatih. Aku mengenalnya semenjak kelas 1 sekolah dasar. Namun kami dekat belum terlalu lama. Kedekatan kami dimulai semenjak kelas 6 SD karena kami duduk bersebelahan. Kini kami sudah jarang bertemu karena memutuskan untuk melanjutkan sekolah di tempat yang berbeda. Aku melanjutkan sekolah di pesantren sedangkan dia melanjutkan sekolah ke SMP. Ini contoh identifikasi karena belum ada ciri-ciri Zafran di sini dijelaskan. Baru informasi umum. Yang kedua, contoh dari deskripsi bagian. Zafran memiliki kulit kuning langsat. Di bawah bibirnya ada tahi lalat yang cukup jelas terlihat. Ia merasa malu dengan tahi lalat itu. Namun aku berpikir sebaliknya. Menurutku tahi lalat itulah yang membuat dia semakin manis. Paragraf 1 ini menjelaskan ciri fisik Zafran. Sekarang kita lihat paragraf 2. Alasan pertama aku senang berteman dengan Zafran karena kepintarannya. Ia juara 2 di kelas. Dulu pernah juara 1. Jika tidak paham, aku selalu bertanya padanya. Ia tidak pernah bosan untuk menjelaskan. Ini contoh dari ciri sifat Zafran. Jadi deskripsi bagian berisi ciri-ciri. Ketiga, kesimpulan atau kesan. Aku sangat senang berteman dengan Zafran. Aku harap kami selalu berteman selamanya dan bisa bertemu lagi. Semoga saja kami bisa melanjutkan di sekolah yang sama kelak. Nah, contoh ini merupakan kesimpulan atau kesan. Karena di sini penulis menyampaikan kesannya terhadap objek. Dia menyampaikan bahwasannya dia senang berteman dengan Zafran. Juga ada harapan dari penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Itulah kesimpulan atau kesan dari teks deskripsi. Nah, sekarang coba perhatikan contoh di bawah ini. Contoh berikut, bacalah. Kira-kira berdasarkan contoh yang Ananda baca, struktur apa yang ditunjukkan oleh contoh ini? Coba ditebak. Ya, ini merupakan contoh dari deskripsi bagian. Kenapa? Karena contoh ini menjelaskan ciri-ciri spesifik dari objek. Dia menjelaskan karakter objek yang aktif dan riang. Dia menjelaskan kebiasaan objek. Nah, coba kita perhatikan contoh kedua. Jadi, Biang adalah kambing jantan kecil yang baru lahir 2 bulan lalu. Ia memiliki tubuh yang dominan berwarna coklat. Aku sangat senang bila melihatnya karena ia aktif dan riang. Kira-kira teks ini menunjukkan struktur apa? Ya, ini adalah kesimpulan atau kesan. Kenapa? Karena yang dijelaskan pada teks ini adalah kesimpulan dari objek. Dia ada kata jadi di awal kesimpulannya, jadi, dan kedua dia juga menjelaskan kesan bahwasanya dia senang dengan objek. Perhatikan contoh ketiga. Berdasarkan contoh yang ditampilkan ini, kira-kira struktur apa yang ditunjukkan oleh contoh ini? Ya, ini adalah contoh dari identifikasi. Karena informasi yang disampaikan masih bersifat umum, belum ada ciri-ciri objek. Penggambaran dari informasi ini belum bisa membuat pembaca membayangkan atau tahu bagaimana bentuk dari objek itu sendiri. Perhatikan contoh selanjutnya. Berdasarkan contoh yang Ananda baca ini, struktur
struktur apa yang ditunjukkan oleh teks tersebut? Ya, ini adalah deskripsi bagian. Kenapa? Karena contoh ini menjelaskan ciri-ciri spesifik dari objek. Ada dijelaskan tinggi atau ukuran objek. Nah, inilah struktur teks deskripsi. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.